Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas mungkin pertanyaan kalian, kenapa Bitcoin malah terbang? Kita lihat Bitcoin di 57.000 ya, tapi kenapa altcoin malah koreksi? Nah, kita akan coba jawab di video kali ini. Mungkin banyak dari kalian yang juga nanya nih, apakah mendingan kita beli Bitcoin aja, kita jual altcoin sekarang? Kira-kira kayak gitu. Kenapa? Karena Bitcoin naiknya lebih besar daripada altcoin. Nah, kita akan jawab juga pertanyaan itu di video kali ini ya. Jadi ini sebenarnya cukup penting. Kalau misalnya kalian mau support channel ini dengan cara like videonya, subscribe, dan share, itu sangat berarti juga buat saya gitu ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Update dulu keadaan market crypto bagaimana untuk hari ini ya. Untuk hari ini tadi kita sudah bilang Bitcoin naik, altcoin rata-rata koreksi ya. Kalau kita lihat sekarang 24 jam ya naiknya. Wow, Bitcoin nomor 3 loh. Perhatikan nih. Bitcoin gainer nomor 3. Kapan lagi Bitcoin menjadi nomor 3 nih? Walaupun kita lihat Shiba masih naik ya, masih berjaya dia, masih cukup berhasil naik 20% hari ini ya. Rata-rata altcoin koreksi. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini yang koreksi ini cukup fundamental kuat sih. Kita ada Terra Luna, ada Phantom, ada Kusama, Cosmos, Rune, aksi. Jadi memang banyak yang good opportunity atau kesempatan bagus untuk kalian beli. Nanti kita coba diskusikan di dalam video kali ini ya. Oke, masuk ke crypto fear and greed, masih sideways di 71, hampir sama seperti analisa kita kemarin. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa kita. Sebelumnya di video kemarin di sini ya, yang terakhir di sini kita sempat bahas nih, kira-kira mungkin Bitcoin bisa membentuk seperti symmetrical triangle. Artinya apa? Artinya dia bisa naik ke atas ataupun turun ke bawah gitu ya. Ataupun bisa turun ke bawah. Nah, tapi kan kita lihat sekarang apa yang terjadi? Dia naik ke atas ke 57.300. Walaupun memang sempat kita kemarin bilang sentimennya condong ke positif ya, positif sentimen. Nah, kita akan langsung masuk aja ke time frame lebih kecil karena patternnya itu lebih kelihatan di yang lebih kecil. Nah, oke, kita akan langsung masuk di sini. Ini saya coba dilihat dulu ya. Bentar. Oke. Yang pertama kalau misalnya kita perhatikan di sini, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pattern yang pertama nih. Kalau menurut saya di time frame 1 jam ini bisa terjadi yang namanya pattern cup and handle. Apa sih pattern cup and handle ini? Cup itu sudah handle-nya. Dan biasanya ini adalah pattern yang cukup bullish juga, cukup positif juga kalau misalnya ini terjadi ya. Dan ini kita lihat nih Bitcoin sudah confirm pattern cup and handle-nya juga. Kenapa? Karena dia sudah naik, breakout, dia retest lagi di dalam resistance sebelumnya di sini ya. Retest di warna kuning ini yang kita sudah buat. Lalu sekarang dia lagi naik nih. Gitu. Lalu kalau kita tanya target cup and handle itu berapa? Target cup and handle itu di sekitar ini. Kita ambil yang warna ini di bawah sini nih ya. Ini saya sudah ukur sebenarnya sebelum bikin videonya ya. Kira-kira di sini. Lalu kalau kita tarik pada saat dia breakout, nah ini adalah level yang kita ketemukan nih di sekitar level 58.300, oke? 58.300. Lalu yang kedua adalah kalau kita perhatikan lebih jauh lagi di sini yang tadi kita sudah pernah sedikit buat, itu adalah di sini ada resistance line, di sini ada kena resistance-nya, di sini dia sudah breakout, dia test lagi resistance di sini. Jadi saya lihat ini mungkin lebih condong ke dalam ascending triangle-nya. Jadi ascending triangle pattern di sini dia bikin konsolidasi dulu sebelum akhirnya dia breakout nih untuk Bitcoin-nya sendiri. Gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat lagi untuk target ascending triangle di berapa? Untuk target ascending triangle itu sekitar di sini nih. Dari sini, dari atas sini, kita lihat ke bawah sini. Nah, di sini ada target untuk ascending triangle. Nah, kalau misalnya kita ambil dari sini ke ini kita ukur, ya ini targetnya yaitu di sekitar, kita coba zoom sedikit ya. Targetnya itu di sekitar 58.700. Jadi sekarang kita punya dua zone. Zone apa? Zone ini di sekitar 58.700 sampai 58.300. Ini adalah zone atau target kedepannya untuk Bitcoin. Kalau misalnya dia bisa confirm ya, asalkan Bitcoin tidak turun lagi langsung breakdown dari ini ya. Sekarang ini kan menjadi supportnya nih, level 56.000 sekarang menjadi supportnya yang sebelumnya ya. Jadi asalkan dia nggak breakdown, ini akan masih kuat zona dengan target ini ya. Saya mungkin sebelum video kali ini harus tetap kasih tahu disclaimer on and do your own research juga, karena ini adalah analisa saya juga ya. Jadi ini mungkin kalian harus do your own research lebih bagus lagi lah, kira-kira kayak gitu ya. Nah, oke, kita sekarang masuk ke dalam time frame 1 hari ya. Di time frame 1 hari ini cukup menarik. Kenapa? Karena kalau saya lihat di sini mungkin ini adalah zone di mana Bitcoin akan ketabrak resistance. Karena sebelumnya kan kita lihat nih Bitcoin naik terus gak berhenti gitu ya. Dan ini salah satu tanda kalau menurut saya ini Bitcoin bisa berhenti di sini dulu untuk konsolidasi sementara waktu untuk altcoin-altcoinnya menyusul. Karena kita altcoin ini cukup terdampak kan. Nah, ini mungkin adalah saat yang tepat. Kenapa? Nah, saya coba jelaskan di sini. Nah, di sini dari level 57.000 ini kalau kita perhatikan ya, di kotak warna ini
ini saya suka bilang namanya 4 tops dari Bitcoin. Kita lihat soalnya kalau misalnya kita hilangkan semua, ini kelihatan banget nih, Bitcoin ada sekitar 4 top. Top pertama, top kedua, top ketiga, dan top keempat gitu ya. Jadi ini puncak-puncaknya gitu ya. Nah, di sini biasanya puncak-puncak di sini di zona warna biru ini, kotak warna biru ini adalah yang akan menjadi resisten untuk Bitcoin kalau misalnya dia mau menembus ini. Khususnya lagi kita kalau perhatikan di sini, kita dilihat yang ini dulu ya. Kita perhatikan, ini adalah top pertama. Nah, ini adalah level juga nih yang kita sudah tadi tandain, dua garis ini, 58.300 di sini. Ini adalah top pertama, maka ini akan menjadi resisten yang cukup kuat untuk Bitcoin. Lalu kalau kita perhatikan lagi, top yang keempat juga di sekitar level 58.700. Nah, jadi kedua top ini akan menjadi resisten yang bisa menahan Bitcoin. Dan kalau misalnya dia menembus pun bisa ke sini, ke top selanjutnya, ataupun break all time high. Oke, nah mungkin pertanyaannya adalah kalau Bitcoin naik terus bagaimana? Apakah possible? Apakah mungkin gitu ya? Kalau menurut saya pasti mungkin kalau misalnya Bitcoin menembus terus ya. Tapi kalau menurut saya mungkin lebih ke arah konsolidasi dulu. Kenapa? Kalau mungkin itu mungkin harus lebih ke arah ada namanya external factor yang sentimen positif juga. Memang kita lagi menunggu nih. Sentimennya apa? Sentimennya itu seperti Bitcoin ETF. Lalu kita mungkin lihat lagi mungkin dari event dan lain-lain gitu ya. Atau mungkin dari SEC, dari The Fed. Pokoknya tentang itu. Kalau misalnya itu terjadi ya mungkin Bitcoin bisa naik ke atas atau enggak. Kalau misalnya enggak terjadi ya akhirnya kita konsolidasi dulu sementara waktu. Kira-kira seperti itu untuk analisa Bitcoin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Ethereum USDT. Ini juga penting juga. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau analisa yang namanya altcoin, kita tuh harus melihat yang kedua atau mother of altcoin-nya. Siapa mother of altcoin-nya? Ya mother of altcoin-nya ya lebih ke arah Ethereum gitu ya. Ethereum karena koin nomor 2 gitu. Nah, kalau kita perhatikan juga harus diperhatikan ini ya, path to alt season, di mana awalnya kita Bitcoin, kita masuk ke Ethereum, ke large cap, baru ke alt season. Kalau sekarang mungkin menurut saya fase 2 sama fase 3 ini akan menjadi satu sih. Jadi bukan hanya Ethereum tapi large cap kita seperti Cardano, XRP, Solana gitu-gitu mungkin akan naik juga gitu. Nah, jadi kita sampai mana? Sampai Ethereum USDT. Kalau kita lihat dari Ethereum sendiri, ini cukup bullish sih kalau untuk Ethereum, karena kita lihat juga Ethereum ini sudah sempat naik cukup bagus juga pada saat Bitcoin naik juga ya, tapi dia akhirnya mengalami koreksi kemarin dan sekarang ini lagi lumayan naik sekitar 4% ya untuk hari ini. Nah, kalau kita perhatikan sendiri untuk Ethereum ya, ini pada saat dia koreksi, ini dia koreksinya pas persis di sekitar level golden ratio 0,618 $3.300 gitu. Jadi artinya ini ya mungkin dia sudah confirm breakout, ini akan menjadi support yang kuat untuk menahan Ethereum. Tandanya adalah ya dalam beberapa hari ini atau beberapa minggu ke depan mungkin Ethereum bisa coba breakout ke atas, dan kalau kita lihat ternyata Ethereum bisa break, apalagi dia break 4000 gitu ya. Nah, itu adalah tandanya di mana altcoin season akan mulai gitu. Nah, itu untuk Ethereum. Kita masuk sekarang ke Bitcoin dominance. Bagaimana dengan Bitcoin dominance? Kalau lihat dari Bitcoin dominance sekarang, sebelumnya kita sempat memang ada prediksi gitu ya, mungkin Bitcoin dominance bisa sampai sekitar 45%, tapi yang nggak disangka-sangka sekarang kita lihat nih Bitcoin dominance-nya itu udah di sekitar 45,5%. Jadi Bitcoin ini sudah outperforming juga. Jadi luar biasa sekali untuk Bitcoin. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya, mungkin ke time frame weekly ya. Kalau kita lihat dari time frame weekly, ini kalau di bulan Oktober, kalau kita tahu kan September itu biasanya adalah bulan dimana Bitcoin kurang begitu bagus ya. Lalu bulan Oktober adalah bulan recovery-nya. Nah, kalau kita perhatikan misalnya di tahun 2020. Nah, di sini kita perhatikan memang Bitcoin dominance relatif cenderung naik di awal bulan Oktober dan November gitu ya. Lalu masuk ke dalam bulan November, nah baru Bitcoin dominance mulai turun nih. Hampir sama juga seperti di cycle sebelumnya kalau kita perhatikan di sini di sekitar level bulan September sama Oktober juga. Nah, kita lihat nih, bulan September naik, ini di tahun 2017 ya, dan Oktober. Nah, September, Oktober naik, di bulan November sempat turun, naik sedikit lagi di bulan Desember, nah lalu ini turun nih. Nah, ini yang kita bisa bilang namanya altcoin season, dimana altcoin outperforming Bitcoin luar biasa ya, cukup drastis juga. Kita lihat nih, dia turun sekitar berapa persen ya, kita coba ukur. Bitcoin dominance turun sekitar 47% gitu. Berarti ini benar-benar altcoin seperti Ethereum waktu tahun 2017 ini naiknya cukup signifikan gitu ya. Jadi itu bagaimana kita menganalisa. Satu lagi level, bagaimana cara menganalisa lebih detail lagi, kita cek total. Total itu adalah total crypto market cap gitu ya. Ini adalah total seluruh crypto market cap termasuk Bitcoin juga. Nah, kalau kita perhatikan di sini apa yang mau terjadi? Yang mau terjadi ini sempat yang kita bahas kemarin.
kemarin sih di awal video ya, yaitu adalah pattern cup and handle ini bisa terjadi nih untuk Bitcoin. Mungkin lebih bagusnya kita ke time frame 1 hari kali ya. Nah, nih pattern cup and handle-nya. Dan ini pattern cup and handle ini ya tadi kita sudah bilang ya, patternnya cukup bullish. Dan kita perhatikan dari time frame sekarang ya, sekarang sampai ke neckline cup and handle-nya di sini, ini tinggal berapa persen lagi nih untuk Bitcoin? Sekitar 2,6% lah. Anggap sekitar 3% lagi sebelum kita bisa breakout dari pattern cup and handle ini. Nah, ini ada satu contoh sebenarnya. Coba kita scroll. Ini tadi saya ada menemukan pattern yang sama juga. Dan ini adalah salah satu contohnya, kita lihat di bulan Maret di tahun 2020 juga nih. Pada saat Bitcoin break dari pattern cup and handle ini ya, walaupun ini waktu Maret crash ya, pattern cup and handle ini. Nah, break, dia naik ke atas, dia retest sebelumnya gitu ya. Lalu dia naiknya cukup rally-nya cukup besar juga. Kita perhatikan, ini yang kita nggak mau lewatkan sebenarnya kalau menurut saya ya. Lihat pada saat dia retest ke bawah, dia rally. Nah, ini lihat rally-nya itu sekitar 700%, 768% untuk seluruh total market crypto gitu. Ini yang kita nggak mau lewatkan gitu. Jadi ya sekarang sih sebenarnya kita masih di posisi awal sih kalau menurut saya ya. Kita belum breakout juga. Kalau misalnya kita sudah breakout, kita retest. Nah, ini adalah tanda-tanda kita akan melanjutkan kenaikan buluran yang lagi gitu. Nah, kalau kita lihat ke total 2. Total 2 adalah tadi juga total market crypto, tapi yang ini sedikit berbeda. Kenapa? Karena ini exclude Bitcoin. Jadi Bitcoinnya nggak masuk gitu. Jadi ini hanya Ethereum aja sampai ke bawah gitu ya. Makanya kita lihat nih, exclude Bitcoin. Bitcoinnya nggak masuk. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga ada mau terbentuk namanya pattern cup and handle juga kan. Tapi ini masih lebih jauh. Kenapa? Tadi kita lihat Bitcoin waktu di total itu sekitar 3%. Tapi kalau kita lihat ini untuk total 2-nya masih sekitar 11-12% lagi untuk kita bisa breakout sendiri. Yes, memang kalau misalnya kita lihat seperti ini, Bitcoin biasanya lebih naik duluan nih. Makanya ini salah satu lagi yang saya mau kasih lihat. Kita coba compare dulu dengan harga Bitcoin ke New Pain kali ya. Bentar ya, saya coba arrange dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Mungkin ini kita hide dulu jadi lebih jelas. Nah, ini adalah beberapa level yang kita bisa kasih lihat nih. Dimana, kenapa Bitcoin rally dulu? Kita bisa lihat nih, pada saat Bitcoin top. Perhatikan yang di bawah dulu nih, yang warna oranye. Ini kan chart harga Bitcoin ya. Yang bawah ini adalah harga Bitcoin. Nah, kalau kita perhatikan di sini nih, Bitcoin USDT ya. Nah, top Bitcoin itu di tanggal berapa? Top Bitcoin itu di tanggal 15 April gitu. Kita bisa perhatikan di sini, altcoin apakah topnya di 15 April? Enggak. Topnya itu altcoin itu di sekitar 13 Mei. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat biasanya Bitcoin akan top duluan baru masuk ke dalam altcoin. Hampir sama juga di sini ya. Ada satu case lagi di sini di bisa kita bilang di cycle sebelumnya di tahun 2017. Di sini kita lihat juga nih top Bitcoin di mana? Top Bitcoin itu di tanggal 16 Desember. Apakah ini adalah top untuk altcoin? Bukan. Ini altcoin topnya malah di sekitar 6 Januari 2018 gitu. Makanya di sini kita bisa lihat kalau kita ukur kira-kira ini sekitar 21 hari, berarti sekitar 3 minggu ya. Lalu kalau kita ukur lagi di sini, ini sekitar 28 hari. Jadi kalau kita lihat sekarang, dengan data-data 2 ini, kita tahu nih, kalau misalnya ternyata Bitcoin sudah top, terus dia turun gitu ya, berarti artinya apa? Sekitar 2-3 minggu ke depan, itu altcoin akan top, lalu kita akan mengalami koreksi. Kira-kira kayak gitu dengan 2 data yang kita sudah range sebelumnya. Nah, mungkin itu saja video untuk hari ini. Kita coba update bagaimana cara menganalisa juga. Kembali lagi, disclaimer on. And yeah, see you in the next video. Bye-bye.